Prof. Gun-Gun, tadi kan saya menyampaikan ada orang-orang lama, ada arus balik yang katanya kelompok Jokowi. Kalau memang itu benar, tapi juga ada bagaimana cara Presiden menyampaikan, merespon sebagai seorang pemimpin. Anda melihat? Ya, dalam komunikasi itu ada namanya CPM. CPM. Itu saya kutip dari Sandra Petronio ya. Communication of Privacy Management. Jadi manajemen privasi komunikasi. Seorang presiden ataupun menteri di bawahnya itu memang yang harus diperkuat itu CPM. Kapan misalnya satu pernyataan itu bisa punya daya ledak? Yaitu pada saat pertama menyangkut hal-hal yang tidak mengenakan dari sisi pilihan diksi, dari sisi intensi, dari sisi momentum. Mungkin bahasanya bagus tapi momentumnya keliru. Kayak kemarin misalnya Menteri PPA. Itu bisa jadi niatnya baik. Ya kan? Tapi momentumnya tidak pas. Itu juga harus dibaca sebagai cara mengelola CPM tuh. Terus contoh misalnya mungkin juga niat. Kalau gimana dengan case-case-nya pidato presiden yang termasuk misalnya soal kata menertibkan, meskipun tadi ada semacam narasi pra dan pascanya, artinya ada kalimat, tetapi kemudian kan itu harus yakin akan dibaca dalam konteks satu pilihan diksi yang mungkin bisa punya potensi merusak dari keseluruhan narasi yang dibangun di situ. Karena apa? Orang sudah mungkin punya memori kolektif di masa lalu soal bagaimana ditertibkan itu. Sama juga misalnya inflasi pengamat itu kan menciptakan musuh baru. Menciptakan musuh baru. Kenapa? Pengamat itu menurut saya harus jadi mitra kritis. Kenapa? Karena demokrasi kalau kata-kata inflasi itu seolah ada kelebihan, ada peningkatan melonjakan. Ya apalagi kan ditambah dengan kalimat penjelasnya. Iya kan? Misalnya tidak sesuai backgroundnya, itu akan kemudian backfire ke pemerintah. Contohnya banyak menteri yang tidak pas backgroundnya. Hal seperti ini kan menyangkut communication privacy management sebenarnya. Belum lagi kalau kita bicara, karena begini, komunikasi hari ini ditandai selain oleh CPM itu oleh narasi. Narasi udah kita bahas, bagaimana misalnya memformulasikan narasi pemerintahan Prabowo, dan saya yakin Bakom salah satu kekuatannya harusnya di situ. Bagaimana mengorkestrasi narasi pemerintah lewat kementerian, lembaga dan daerah supaya kemudian itu ada satu benang merah yang dibaca oleh publik sebagai benang merah yang koheren, yang padu gitu. Nah, yang ketiga dari hal yang paling penting dalam komunikasi itu adalah symbolic convergence. Jadi penyatuan kesadaran bersama lewat satu simbol-simbol tertentu yang kemudian diberikan oleh pemerintah menjadi sinyal, menjadi stimulan, menjadi rangsangan yang positif. Nah, kalau kemudian ada simbol baik kata-kata maupun tindakan yang menyiratkan bahwa pemerintah itu memang sangat akomodatif pada kehendak publik, saya yakin tidak muncul fenomena-fenomena letupan seperti Agustus yang lalu itu. Makasih. Makin banyak catatan buat Bakom yang baru ini.